saya Saiful Anwar Nasution, jabatan Analis Sumber Daya Aparatur Manusia Muda, Aparatur Manusia Muda di BKPSDM. Bagaimana sih Pak sejarah EKPSDM dan tujuan utama dari adanya pelaksanaan tersebut? Fungsi kinerja ini apa? Kinerja ini adalah Pemko Medan itu menggunakan kinerja harian berbahasa harian. Kemudian harian itu setiap pegawai itu mengisi aktivitas kinerjanya, apa yang dikerjakannya sesuai dengan mekanisme yang diaplikasi. Di aplikasi itu kita menggunakan, kalau untuk kinerja harian kita menggunakan kinerja BKPSDM Kota Medan. Di situ ada poin-poinnya, ada aktivitas apa yang kita isi. Nah, jadi setiap pegawai itu mempunyai 6.000 poin ke bulannya. Jadi kalau 6.000 ini kurang, kita TPP-nya akan berkurang. Jadi aktivitas itu ada poinnya, kita mengerjakan apa, ada poinnya. Yang kedua, kita ada SKP namanya. SKP itu bulanan. Bulanan itu dari BKR, kinerja BKR. Sejarahnya ini dulu kita mengadakan FGD juga. FGD beberapa kasubag umum kita panggil, kira-kira aktivitas apa yang ada di masing-masing perangkat daerah. Contohnya akan berbeda tuh kerjaan dinas perhubungan sama Satpol PP gitu kan. Jadi kan kita panggil. Jadi sebelum kita panggil, kita dulu kerjasama dengan Visip Duda, itu Pak Dekan sekarang, Antar Idul. Ini tenaga dari orang Visip. Jadi kan sejarahnya kita mau tahu nih tolak ukur pegawai ini sampai gimana dia kinerjanya, sampai sejauh mana poin yang didapatkan. Jadi kita mengadakan diskusi dengan mereka. Itu waktu itu kemarin di pertemuan dengan beberapa dengan kasubag umum BPJ. Jadi kita minta, kita petakan dulu kira-kira aktivitas apa, kerjaan apa yang ada di OPD. Setelah dipetakan, kita jadi kerucut, kita buat jadi satu kamus kinerja. Kamus kinerja ini kita masukkan ke dalam aplikasi, itu kinerja. Jadi semuanya sudah terukur. Fiturnya, kalau ini kan kita kan lagi upgrade nih. Upgrade ini dengan catatan kinerja harian dulu tidak memakai bukti dukung, dia cuma aktivitas apa dan poin kan. Rencananya fitur yang upgrade ini kita memakai bukti dukungan, poin-poin dan aktivitas lagi, diperkecil lagi dia. Kita perbaiki lagi nih aktivitas yang untuk yang lebih up to date lagi di situ. Ya rencananya enggak. Tanggal mulai jam berapa, sesi berapa, lalu di situ ada bukti dukung yang terbaru. Tapi lagi disempurnakan semakin gitu. Selanjutnya, bagaimana strategi pemerintah khususnya BKPSDM ini untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi kinerja ASN ini melalui governance ya, untuk meningkatkan kualitas layanan ke publik. Saya rasa terkait dengan pembayaran TPP, tambahan penghasilan pegawai, itu kan ada tuh di situ di perwal kita. Jumlah besaran kalau tidak dapat 6.000, berarti kan kinerjanya kan tidak tercapai. Dan gimana jika permasalahan berjalan? Gimana pelayanan publiknya berjalan? Jadi kalau nggak dapat 6.000, berarti dia tidak mengerjakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ya. Jadi PPP-nya itu kalau 6.000 dia dipotong sesuai dengan persentase yang ada di PPP. Ya. Kalau kinerja BKN-nya dia berdasarkan target yang sudah ditentukan. Tapi kalau berdasarkan tambahan penghasilan publik, otomatis apapun yang dikerjakannya tetap produktif. Jadi saya pancing lah apanya. Iya. Ini kan aplikasinya sudah hampir 4 tahun kita pakai, 4 tahun lebih lah. Jadi di aplikasi memang pertama kali kendalanya ya maklum lah kan, masih perbaiki jaringan, ada istilahnya servernya, tambah peningkatan lagi. Setelah beberapa tahun mudah-mudahan sampai sekarang kendala-kendala itu dapat diminimalisir. Ya. Bagaimana sih mekanisme respon dan tindak lanjut dari laporan-laporan dari Laporan apa ini? Contohnya laporan apa? laporan-laporan kayak yang Bapak bilang tadi,
ada mekanismenya itu nggak sering lelet atau Jadi terkait dengan laporan-laporan sampai dengan saat ini yang kita alami, memang ada beberapa pegawai yang nggak lelet sebenarnya, kelupaan dan kelalaian. Kita ada di perwal apabila di akhir bulan tidak mencapai 6.000 poin, kan minimal kan 6.000 poin, maka di perwal itu menyatakan bisa dibuka sama admin minimal 2. Ini harus disertakan dengan surat keterangan atau surat penjelasan yang ditandatangani kepala UPD atau Kasubag Umum untuk membuka aplikasi ini. Jadi saya sedang berada di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian untuk membahas terkait dengan auditasi e-kinerja. Nah, Kanisha kan mau nanya terkait e-kinerja ini, apakah kakak pernah menggunakan e-kinerja ini dalam keperluan seperti apa? Untuk mencantumkan seluruh pekerjaan saya yang saya kerjain setiap harinya di dalam aplikasi yang digunakan nantinya untuk pembayaran gaji TPP pokok take home pay untuk ASN. Nah, jadi memang harus wajib dipergunakan setiap hari. Memang wajib bagi ASN, Kak? Iya. Oke. Sepengalaman kakak menggunakan e-kinerja? Gampang, mudah, dan lebih baik ya, bagus gitu. Jadi kita tahu secara pekerjaan kita bisa langsung kita masukkan ke situ gitu. Lebih transparan juga. Betul. Kalau manfaat utamanya kira-kira yang kakak rasain apa tuh? Jadi lebih jelas tupoksinya apa sih, tupoksi pekerjaan ASN apa melalui e-kinerja itu gitu sih. Kalau dalam aplikasi e-kinerja ini, kalau dalam aplikasi e-kinerja ini kira-kira ada nggak kendala yang mungkin pernah kakak alami selama memakai aplikasi itu? Kalau kendala nggak ada, yang secara teknikal nggak ada sih, karena paling terkadang server ya, perbaikan server dari BKD itu paling agak lama. Oh gitu. Kalau kendala yang lain sih Berarti mungkin kendala servernya aja ya, Kak? mungkin perbaikan kan, namanya juga teknologi pasti ada pasang surutnya. Ya, setiap aplikasi pasti ada kayak gitu. Iya, betul. Itu aja sih. Oke. Kalau untuk harapan kakak sendiri nih dari aplikasi kinerja ini kira-kira apa harapannya? Harapannya ya semoga lebih baik lagi aplikasinya, tidak terlalu lama perbaikan. Dr. Marimbang Daulay, salah satu dosen di UIN Sumatera Utara. Baik Pak. Apakah Bapak pernah menggunakan layanan ini dan untuk keperluan apa? Kinerja kita dalam sehari-hari juga kinerja ini adalah digunakan untuk penyusunan kenaikan pangkat, PAK, kemudian update update pekerjaan pendidikan maupun perguruan tinggi, penelitian, pendidikan pengajaran dan pendidikan masyarakat. Di situ ada fitur-fitur yang disiapkan oleh pemerintah untuk merangkum ataupun mengakomodir seluruh aktivitas pegawai negeri sipil. Terus bagaimana pengalaman Bapak menggunakan aplikasi tersebut? Apakah mudah atau sulit? Ya, ini dengan berjalannya waktu kita kan sudah menggunakan aplikasi kinerja ini kurang lebih 3 tahun ya, 2022 yang lalu di Sumatera Utara. Jadi kalau sekarang sudah biasa, sudah terbiasa untuk menggunakannya. Kinerja itu kan untuk mengukur kinerja pegawai. Jadi dia namanya ada di situ indeks kinerja utama pegawai itu dituangkan dalam kinerja atau digital gitu ya. Jadi seluruh aktivitas pegawai nanti akan terekam di situ. Jadi dampaknya tentu sangat banyak. Kita lanjut Pak. Selanjutnya kira-kira apa kendala yang Bapak hadapi selama menggunakan aplikasi ini? Kalau dalam
penggunaannya itu bukan pada aplikasi ya, kalau pengalaman saya itu lebih pada pemahaman para dosen dan pegawai tentang aspek apa yang harus direkam atau di-upload di sistem kinerja itu. Tapi sebetulnya ini lebih pada pentingnya satu pemahaman atau persepsi yang sama tentang sasaran kerja pegawai dalam satu instansi. Di sini ada prodi pekerjaan selama setahun, ya kan? Di sini aktivitas hariannya, aktivitas baru tanggal. Kayak ini tadi hari ini saya sudah menyelesaikan 2 pekerjaan. Satu menghadiri apel dari pagi, satu mengikuti Zoom dengan BKN, ya kan? Di sini ada bulan, jadi kita mengikuti bulan yang berjalan, ya kan? Di bulan yang berjalan ini kita bisa menambahkan aktivitas harian, ya. Di aktivitasnya tadi saya bilang kita bisa mengisi tanggal 1 contohnya, ini Oktober kan, Oktobernya tanggal 1 kan gitu kan. Baru ini aktivitasnya. Di sini semua aktivitas yang sudah kita rangkum dalam kamus kerja dimasukkan ke aplikasi. Di kamus ini ada poinnya. Contohnya saya sini tadi rapat, ini kita tamu ini contohnya ya, ini tamu menerima tamu dinas. Nilai poinnya 144. Total poin ini dapatnya dari waktu kita wawancara sama tingkat kesulitannya. Jadi waktu dikali kesulitan sama dengan bobot yang kita dapatkan. Makanya mendapatkan 6.000 itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi sini nanti nampak nih pejabat penilaian siapa, atasnya siapa. Di sini kita buat ini menerima adik mahasiswa dari USU gitu dia ya. ISIP tadi ya. Oke. Sini kita simpan. Oke. Di sini nanti pejabat penilai bisa menolak, bisa menerimanya. Kalau dia nanti aktivitas itu diterima, dia centangin di sini centang warna hijau. Kalau dia ditolak ini X gitu, bahwa aktivitas itu tidak diterima sama yang bersangkutan. Ini contohnya di bulan September. Nah, ini dia. Kalau aktivitasnya diterima dia centang. Kalau ini belum mau diterimanya, karena mungkin rasanya ini kerjanya belum sesuai. Jadi ruang kontrolnya ada.